Nah, kan sekarang ini kan anak SD ini kan jarang nih yang pada mau bekerja nih. Taunya itu cuman belajar, pulang, lalu main. Nah, abang beda nih. Kalau boleh tahu kenapa nih bang? Motivasinya. Kalau untuk saya sih, kalau hal-hal yang kayak anak-anak seusia saya waktu SD lah, yaitu kalau orang kan taunya main atau apa gitu. Iya. Kalau saya tidak, saya taunya kayak itu cari duit, dan senang cari duit gitu. Makanya untuk hal-hal yang kayak itu, yang kayak anak-anak yang zaman saat ini, saya nggak bisa melakukannya gitu. Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di ruang podcast Mahaputra. Kali ini kita kedatangan salah seorang mahasiswa STI Mahaputra Riau. Boleh diperkenalkan bang namanya? Halo, nama saya Andri Saputra, jurusan akuntansi, di kuliah di STIE Mahaputra Riau. Kalau boleh tahu, abang tinggalnya di mana ya bang? Saya tinggal di Jalan Taman Karya, Perumahan Tare Gading 2. Kalau Taman Karya bisa, dari Kubang Raya kita bisa juga masuk. Gitu. Dia aksesnya di tepi jalan perumahannya. Dari informasi yang saya dengar nih bang, abang sudah mulai bekerja itu dari sekolah dasar. Boleh Kalau diceritakan bang pengalamannya? Oke, baik. Untuk informasinya, kita memang dari SD kita sudah bisa mencari uang sendiri lah. Nggak perlu kita nyusah-nyusahin orang tua kita gitu. Minta apapun kita bisa dengan caranya kita sendiri gitu. Nggak pun kita kan udah cari duitnya tuh kita dengan cara jualan, punya orang kan, jualan orang gitu, kayak jualan kue-kue kayak sejenis donat gitu. Harganya kan jualnya, kita jual itu 1.000 gitu. Nanti untungnya kita cuma 500 perak untuk kita. Nah, jadi motivasi abang ini bekerja. Nah, kan sekarang ini kan anak SD ini kan jarang nih yang pada mau bekerja nih. Taunya itu cuman belajar, pulang, lalu main. Nah, abang beda nih. Kalau boleh tahu kenapa nih bang? Motivasinya. Kalau untuk saya sih, kalau hal-hal yang kayak anak-anak seusia saya waktu SD lah, yaitu kalau orang kan taunya main atau apa gitu. Iya. Kalau saya tidak, saya taunya kayak itu cari duit, dan senang cari duit gitu. Makanya untuk hal-hal yang kayak itu, yang kayak anak-anak yang zaman saat ini, saya nggak bisa melakukannya gitu. Karena kita kan tahu hidup, terbiasa hidup mandiri, apa-apa kita harus cari sendiri itu. Karena kita kan orang tua kan pas-pasan gitu, arti kata. Maka kita kalau untuk kalau saya bekerja ini karena bisa jualan ini, karena gitu, kalau misalnya kita ada tugas nanti nih, kita kan harus beli ini beli itu gitu kan. Nah, mungkin saya ini orangnya tipikal nggak bisa nggak menyusahin orang tua, terbiasa sendiri gitu. Maka untuk itulah saya cari duit, karena saya kan orang tua saya jualan gitu, saya pun jualan juga. Kalau bisa kita apa gitu kan, untuk bisa cari duit supaya bisa untuk bayar uang sekolah, uang ini gitu, supaya kita apa yang kita mimpikan itu terwujud nantinya. Nah, jadi abang nggak gengsi gitu dari teman-teman yang lain gitu. Kalau Hidupnya beda. untuk gengsi itu saya enggak lah, kayaknya nggak ada gengsi Enggak ya? gitu, enggak. Karena kalau gengsi itu nggak temakan, istilahnya nggak ada di diri saya. Semuanya kita lakukan gitu. Kayak kalau saya jualan ini, nggak pun kita dapat uang gitu kan, kita dapat tip dari apa kita orang pembeli gitu. Dari situlah saya kumpulkan gitu. Iya, kalau hasilnya dapat tuh duit kan, misalnya dapat 500 dalam satu hari 150. Nanti saya tabung sebagian, dan nanti
sebagian lagi untuk orang tua saya gitu. Karena supaya orang tua saya bangga mungkin kan, meskipun gitu. Sebenarnya dalam apapun kita sebenarnya ya anak kecil nggak perlu lah gitu kan, bekerja kan gitu kan, kalau fokus sekolah gitu kan, belajar gitu. Memang sih ya kita kan harus ada imbangan gitu antara sekolah sama kita cari duit gimana gitu. Dan satu lagi supaya orang tua saya support juga gitu. Berarti orang tua support ya Bang ya? Iya, sama-sama support. Arti kata kita jangan lupa dengan apa ya, dalam belajar gitu. Iya, belajar. Iya. Jadi semasa Abang berjualan tuh jam waktu sekolahnya nggak terganggu tuh Bang? Kalau untuk terganggunya sebenarnya nggak juga sih. Kita kan kalau waktu SD itu pulang jam 1 gitu ya. Kalau bisa kita kan jam 2 udah bisa gitu. Jualan kita pergi yang ke tempat ya yang punya kue gitu. Makanya kita kan soalnya jam 2, paling jam 2 nanti itu kalau kita banyak bawa itu 100 pieces itu nggak habis tetap jam 5 sore untuk ya, terganggu. Kecuali kita kalau misalkannya kalau untuk ujian atau apa memang kita Andri stop kan gitu, karena kita kan ujian semester atau ujian UAS kan gitu kan, otomatis jangan ya jualan dapat duit kan gitu, enggak juga, kita barengin stop dulu apa baru kita belajar. Jadi waktu ujiannya pun nggak terganggu ya Bang ya? Kalau untuk ya kita tetap nggak jualan gitu kalau ujian. Ya kalau untuk ini kita sebenarnya nggak canggung lah nanti kalau pas kita dewasa nanti takutnya kalau kita udah tahu udah mandiri dari kecil gitu, dari biasa ngapa-ngapa sendiri gitu. Meskipun ada orang tua saya tapi saya nggak mau nyusahin orang tua saya gitu. Kalau bisa saya banggakan orang tua saya. Iya, luar biasa sekali ya. Iya. Nah kalau boleh tahu Bang, dulu Abang ngambil jurusan apa di sebelumnya Abang sekolah di mana nih Bang? Oh oke. Gitu. Kalau saya dulu tuh sekolah perhotelan ya. SMK 3Ma yang ada di Jalan Taman Karya, nggak jauh lah dari rumah gitu kan, supaya kita kemana-mana dekat gitu. Dari rumah ke sekolah pun kita dekat. Kalau bisa kita jalan kaki gitu kan. Untuk motor kita belum bisa bawa gitu. Karena ini Andri ngambil sekolahnya itu sekolah perhotelan karena kita yang ada di Pekanbaru ini saingan hotel kita kan banyak gitu. Untuk pengalaman kerja kita ada lebih luang kerjanya lebih besar gitu. Saya ngambil jurusan perhotelan ini karena ya tadi kita bisa cari duit lagi gitu, nggak dengan cara kita jualan lagi gitu. Misalkan gini, kita kan jurusan perhotelan di sekolah gitu kan, di SMK gitu. Nah, sekolah kita itu perhotelan itu nanti kalau ada di kegiatan di hotel pasti orang hotel itu memanggil para siswa-siswanya untuk bisa bekerja, tapi dengan catatan kita itu kalau libur apa sekolah gitu kan lumayan tuh hasilnya. Nanti kan lumayan hasilnya tuh 100.000 satu hari gitu kita kumpulkan, bisalah kita bayar uang SPP gitu kan. Itu apa nggak perlu kita jualan lagi kayak SD gitu. Berarti sekarang masih bekerja ya Bang ya? Kalau untuk sekarang ini masih bekerja, alhamdulillah kita udah bekerja di hotel juga kita. Sama lagi kayak kayak SMK tadi, kita udah kerja juga sambil sekolah sekarang sekolah tinggi kita udah sambil bekerja juga. Saat ini saya alhamdulillah udah bekerja juga. Gitu. Sekarang kan ini udah bekerja nih Bang, kenapa masih mau kuliah? Karena saya mau nambah karir saya yang lebih cemerlang. Apa yang saya cita-citakan bisa terwujud dengan cara kita meraih kejar mimpi itu kayak kita bisa. Jadi masuk kuliah ini Bang, Abang ngambil jurusan apa nih? Tadi jurusan akuntansi. Akuntansi ya Bang? Iya, dengan yang saya cita-cita dari dulu itu mau kerja di
badan usaha milik negara. Oh gitu ya. Badan usaha Jadi milik itu alasannya negara. Iya, mengambil jurusan benar. akuntansi ya Bang ya. Akuntansi, makanya kita basicnya. Saya orangnya tipikalnya suka nggak dari zona nyamannya, maka saya mau apa gitu. Yo, Iya, saya pun udah minat kali. iya. Makanya saya pilih di STI. Ini kita ada plusnya Oh. dari di sini. Kita plus ya gitu, Iya. kita bisa belajar komputer. Nggak meskipun kita dapat ijazah, kita dapat pun sertifikat untuk menunjang apa kita pas mau melamar atau mau Iya. apa tes PNS atau tes BUMN gitu. Tergantung kitanya. Ya begitulah teman-teman, dari kisah kehidupannya Bang Andri bisa kita jadikan motivasi untuk kita sendiri, terlebih-lebih buat teman-teman yang masih kuliah sambil bekerja. Dan mungkin ada motivasi dari Bang Andri buat teman-teman di rumah. Kalau motivasi buat saya, carilah ilmu yang banyak. Cari ilmu yang banyak. Selain itu, kalau kita bisa untuk bekerja gitu, dengan sampai nyusahin orang tua gitu. Iya. Semuanya. Kalau selagi kita mampu ya kita kerjakan gitu. Itu aja sih. Jangan terlalu gengsi mengikuti yang lain, jangan. Kemampuan kita aja kita kendali atau apa gitu. Oh, baik Bang, terima kasih motivasinya. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton podcast kita hari ini. Dan terima kasih juga buat Bang Andri. Sukses selalu Bang. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Anugrah, terima kasih, selamat pagi.